Halo teman-teman, kita akan membahas Daily Bible Study tanggal 9 April 2023. Di dalam Keluaran 33 ayat 18, Musa meminta kepada Tuhan tunjukkan glory. Dan di ayat 20 dibilang, kamu gak bisa melihat wajah saya, karena kalau melihat pasti akan mati. Artinya Musa sebenarnya nggak tahu bahwa glory yang dia minta itu nampaknya ada di wajahnya Kristus, dan kalau dia minta itu sebenarnya dia akan mati. Dan oleh karena itu Tuhan mau tunjukkan glory yang bukan wajah, yang nggak akan buat dia mati, yaitu dia akan tunjukkan belakangnya dia. Dan itu dibilang di ayat 22 sampai 23, my back parts ya. Jadi dengan ditunjukkan belakang itu, dia nggak akan lihat wajahnya dan tetap hidup, tapi tetap bisa tunjukkan glorinya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dibilang Tuhan yang commanded terang itu adalah Michael karena sebelum jadi manusia, dan dibilang di wajahnya itulah ada the light of the knowledge of the glory of God. Jadi itu wajah yang Musa pengen lihat, tapi sudah dibilang dia akan mati. Dan solusinya dia ditempatkan di cleft. Cleft itu di retakan batu. Oke, jadi ada batu dan itu retak. Nah, kita lihat di Yohanes 1 ayat 14 dibilang yang bisa dilihat itu adalah firman yang menjadi daging. Artinya yang Musa bisa lihat itu yang bagian belakang tadi sebenarnya adalah Tuhan Yesus yang adalah Michael sebelum jadi manusia dan sekarang jadi manusia dan dinamakan Kristus. Jadi yang dibilang word was made flesh, yang bisa lihat glorinya, and we beheld his glory, itu adalah anak God yang menjadi manusia. Itulah glory yang bisa dilihat, sedangkan glory yang gak bisa dilihat itu adalah Tuhan Yesus sebelum jadi manusia. Oke, itu konsep pertama. Sedangkan kita sekarang menuju konsep yang lain. Di Keluaran 33 kita tahu apa yang diminta Musa belum terjadi, dan dijawabnya di Keluaran 34 ayat 7, dan dibilang keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will be by no means clearly guilty, dan dibilang akan membalas semua upah kejahatan kepada generasi ketiga dan keempat. Kita lihat ayat ini, kalimat yang sama ada di Keluaran 20, dan Keluaran 20 itu adalah 10 hukum Tuhan. Keluaran 20 di ayat 5 dan 6. Jadi apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada Musa sebenarnya adalah karakternya, karena 10 hukum itu adalah pantulan pengungkapan karakternya Bapa dan anak. Oke, jadi yang Musa minta sebenarnya adalah di Keluaran 33, yang dijawab di Keluaran 34 adalah karakter Tuhan di 10 hukum itu di Keluaran 20. Jadi glory yang membuat Musa gak mati adalah glory dari 10 hukum. Oke, dan ini kita tinggalkan di sini. Ini konsep yang lain, yang kedua. Kita maju lagi dengan konsep yang lain lagi. Di Keluaran 34 ayat 29, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia membawa 2 loh batu di tangannya, dan kita mengerti bahwa kalau ada 2 loh batu di tangan artinya ada celah, dan celah itu adalah cleft tadi, retakan tadi. Jadi lambang bahwa yang tadi Musa mau lihat kemuliaan yang ditaruh di celah batu adalah kemuliaan 10 hukum. Dan waktu dia turun dari gunung, dia punya wajah bersinar-sinar, dan dia nggak tahu itu. Jadi wajah dari Michael dipantulkan di 10 hukum, dan dipantulkan dari 10 hukum dipantulkan kembali di wajah Musa. Ini adalah prinsip dari 2 Korintus 3 ayat 18 yang bilang bahwa apa yang kamu lihat akan merubah kamu. By beholding we become changed. Dengan Musa memandang kemuliaan,
dari 10 hukum dan pantulan dari wajah Michael, itu juga yang terjadi di wajah Musa. Di Keluaran 34 ayat 30, Musa dengan wajahnya yang bersinar, dia membuat orang Israel takut untuk mendekat karena wajahnya sudah bersinar. Dan itu beda, itu bukan pas dia naik, karena waktu dia naik sebelumnya Musa wajahnya biasa, tapi pas dia turun dia sudah memiliki kemuliaan dari pantulan 10 hukum, yaitu pantulan juga dari wajahnya Michael. Oke. Dan kita maju lagi bahwa di ayat 31 sampai 33, ketika Musa berbicara dengan orang Israel dan Harun dan juga para rulers di Israel, Musa harus menutupi wajahnya ketika berbicara dengan mereka. Itu seperti konsep Adam dan Hawa waktu di Taman Eden, harus menggunakan cawat daun arak karena mereka sudah nggak bisa lihat lagi yang holy, yaitu 10 hukum. Dan konsep itu menunjukkan bahwa mereka nggak mau ditegur oleh yang kudus. Itulah kondisi dari Adam dan Hawa setelah berdosa, sama seperti kondisi bangsa Israel ketika Musa yang memantulkan kemuliaan dari 10 hukum yang holy, yang kudus. Dan kita tahu fungsi hukum itu untuk menegur dosa. Artinya bangsa Israel tidak mau ditegur oleh hukum yang suci. Oke, kita lihat buktinya itu di Keluaran 20 ayat 18-19. Musa menutupi wajahnya, dan menutupi wajah ini adalah lambang dari Tuhan Yesus menutupi divinity dengan humanity di John 1:14 tadi. Artinya keilahian ditutupi oleh kemanusiaan menutupi keilahiannya Tuhan Yesus. Jadi agar tetap bisa lihat glorinya tanpa mati, harus beginilah caranya. Harus Musa menutupi wajahnya, atau Tuhan Yesus menutupi divinity-nya dengan humanity. Tapi bukan artinya 10 hukum tidak lagi menegur dosa, karena 10 hukum tetap melakukan tugasnya, yaitu menegur dosa. Itu terus lanjut di Keluaran 20 sampai 21. Dan kita tahu Israel ketakutan, sedangkan Musa tidak takut karena Musa tidak memiliki dosa. Jadi ketika bangsa Israel menjauh dari 10 hukum, dari kehadiran Tuhan, justru Musa mendekat ke Tuhan. Itu buktinya bahwa Musa nggak berdosa. Dan peristiwa ini, ketika Musa bisa berhadapan dengan God yang ilahi, dan dia mendapatkan pantulan glorinya, kemuliaan di wajahnya, dan kemudian dia memantulkan itu ke Israel dan Israel gak kuat, itu lambang bahwa itu seperti Kristus yang bisa berhadapan dengan God, Bapaknya, divinity, dan bisa berhadapan juga dengan manusia waktu dia jadi manusia di John 1:14. Jadi apa yang terjadi dengan Musa adalah type of Christ. Oke, kita lanjut. Apa itu yang di wajah Musa yang karakter Bapa dan Anak bisa terlihat di 10 hukum itu? Oke, kita lihat di Keluaran 20 ayat 3-4. Konsep pertamanya bahwa tidak ada Tuhan itu tidak tiga, karena dia bilang there is no other gods beside me atau before me. Artinya cuma ada satu, bukan us. Me itu bukan tiga, bukan me, myself dengan and I. Oke, kita lanjut di 2 Korintus 4 ayat 3. Injil itu tertutup bagi yang hilang. Nah, tujuan Musa tutup wajahnya sebenarnya agar orang-orang Israel itu bisa mendengar dan gak perlu lihat. Jadi itu positif, karena kalau mereka lihat, mereka bisa mati lah ya, mereka rasa mereka hilang. Itu tadi di Keluaran 20 ayat 18-19. Nah, tapi dengan kata tersembunyi ini, ditutup, itu orang yang hilang itu adalah lawan dari selamat. Dan selamat itu harus ada dua, yaitu mereka dibayar dosanya dan dibersihkan. Tapi yang membuat mereka mau dibayar dosanya atau mengakui dosanya, itu kalau mereka sadar kondisi mereka, dan sadar itu harus melihat hukum. Sedangkan tadi wajah Musa yang adalah sudah memantulkan glory, kemuliaan dari hukum, mereka nggak bisa lihat. Jadi mereka nggak bisa selamatkan, karena pantulan glorinya 10 hukum yang membuat mereka selamat atau membuat mereka sadar, itu kesilauan di mereka. Jadi mereka nggak bisa diselamatkan. Dan kalau mereka nggak bisa bikin itu, mereka nggak bisa lihat, nggak terima yang perlu mereka lihat, mereka nggak bakal bisa dibersihkan, karena tahap pertama aja nggak terjadi. Jadi karena tertutup, padahal yang tertutup itu perlu dilihat untuk keselamatan mereka. Jadi kasihan sekali ya bahwa 10 hukum ini yang sangat jelas berhubungan dengan gospel, itu yang ditolak. Dan pada zaman sekarang banyak orang Kristen membedakan gospel dengan
hukum, padahal itu sama-sama satu paket, gak bisa dipisahkan. Jadi apakah kalau Musa tutupin wajahnya dia sengaja untuk buat orang hilang? Enggak, di konsep Keluaran 20 itu dia, dan Quran 34 tadi ya, dia supaya buat orang gak menderita aja, bukan supaya Israel hilang ya, bukan itu. Tapi di konsep Keluaran 43 tertutup itu artinya membuat orang hilang, tapi itu kita bedakan. Oke, 2 Korintus 4 ayat 4, Musa menutupi wajahnya. Jadi sebenarnya tutup wajah itu lambang setan menutupi wajahnya orang Israel, karena mereka dibutakan, karena mereka nggak bisa lihat the glories of the gospel of Jesus Christ. Dan yang tutup itu adalah the God of this world, itu setan. Setan nggak mau mereka lihat gospel. Setan nggak mau mereka melihat karakter Bapa dan Anak di dalam 10 hukum. Dan ketika Musa justru nggak bisa lihat yang aslinya, kemuliaan yang asli dari wajah itu, Tuhan turunin dia punya glory dengan light belakang, dan itu nggak mematikan dia. Tapi yang diturunin ke Musa itu tidak bisa orang Israel lihat. Jadi yang walaupun Musa dengan Israel sama-sama nggak bisa lihat, tapi yang nggak bisa dilihat itu berbeda. Musa nggak bisa lihat yang asli, yaitu si Michael itu, sedangkan Israel itu nggak bisa lihat bukan yang aslinya yang Musa nggak bisa lihat, tapi yang turunannya yang Musa sekarang memantulkan. Jadi glory yang sudah diturunkan buat Musa itu pun Israel nggak bisa lihat, apalagi yang aslinya yang Musa juga nggak bisa lihat. Oke, jadi yang Musa nggak bisa lihat, Israel nggak bisa lihat, dan yang Musa bisa lihat, Israel nggak bisa lihat. Dan yang Musa bisa lihat itu sudah turunan dari Musa nggak bisa lihat ya. Jadi yang Musa nggak bisa lihat, semua nggak bisa lihat. Sedangkan yang Musa bisa lihat, semua nggak bisa lihat kecuali Musa. Oke. Jadi tunjukkan glory sebenarnya apa? Tunjukkan the glorious gospel of Christ. Jadi nggak semua orang buta, atau nggak semua orang disembunyikan, nggak semua orang hilang karena Musa bisa lihat itu. Jadi gospel, kalau kita lihat itu buat orang selamat, artinya gospel itu sangat bisa menyelamatkan. Itu sudah ada di perjanjian lama. Apa itu? Di 1 Korintus 1 itu per 1-23, apa itu yang bisa menyelamatkan? Dibilang yang bisa menyelamatkan adalah Christ crucified, karena itulah gospelnya, itulah the light of the knowledge of the glory of the gospel of God. Itu yang membuat orang, kalau mereka bisa lihat Tuhan Yesus di kayu salib, mereka sedang melihat kemuliaan dari Injil Kristus. Oke? Atau waktu lihat kayu salib, mereka sedang lihat karakter Bapa dan Anak yang diungkapkan tertulis di 10 hukum. Jadi apa yang diungkapkan tertulis di 10 hukum itu benar-benar kelihatan ketika Tuhan Yesus jadi manusia dan menghidupkan gospel atau menghidupkan karakter Bapa dan Anak yang ada di 10 hukum. Jadi gimana dengan orang-orang yang hidup sebelum kayu salib atau di Koran 34, karena Tuhan Yesus belum jadi manusia. Artinya kalau keselamatan itu untuk semua orang dan semua orang berselamat, bukan kayu salib yang perlu dilihat, tapi karakter Bapa dan Anaknya itu yang perlu dilihat di kayu salib. Jadi orang yang hilang itu bukan orang yang gak bisa lihat kayu salib atau yang gak bisa lihat 10 hukum, karena semua orang bisa lihat. Tapi yang orang hilang itu adalah gak bisa lihat gospelnya atau kuasanya Kristus itu yang bisa menyelamatkan, yaitu righteousness-nya, yaitu karakter Bapa dan Anak yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus selama dia jadi manusia di dunia ini. Itu yang orang gak bisa lihat, sehingga mereka bilang mereka gak bisa diselamatkan atau masih bisa berdosa. Itulah pelajaran kita di April 9, 2023. Selamat mereview.